Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang bilangan bulat. Nah, pada bilangan bulat, perhatikan di sini, bilangan bulat itu pada garis bilangan dibahas seperti ini. Jadi yang di sini 1, 2, 3, dan seterusnya ke kanan itu adalah bilangan bulat positif. Negatif 1, negatif 2, dan seterusnya ke kiri itu adalah bilangan bulat negatif. Semakin ke kiri, semakin kecil. Semakin ke kanan, semakin besar. Bilangan bulat, kalau bilangan bulat positif ditambah bilangan bulat negatif ditambah dengan 0. Sehingga ini semuanya adalah bilangan bulat positif dan negatif. Dan kalau bilangan cacah adalah 0 dan bilangan bulat positif saja. Kemudian berikutnya sekarang kita membahas tentang operasi bilangan bulat. Misalnya penjumlahan bilangan bulat 3 ditambah 4. Kalau pada garis bilangan berarti 3 langkah ke kanan 1, 2, 3 ditambah 4 ke kanan 1, 2, 3, 4. Berarti dapatkan nilai dapat angka 7. Jadi 3 ditambah 4 adalah 7. Itu kalau penjumlahan bilangan bulat. Sekarang kalau pada pengurangan 6 dikurangi 2 itu sama saja dengan 6, kalau ini diubah jadi penjumlahan bisa. Jadi dari pengurangan berubah jadi penjumlahan, 2-nya itu dibuat lawan dari 2, berarti negatif 2. Jadi 6 dikurangi 2 sama saja 6 ditambah negatif 2. Nah, kalau pada garis bilangan dari 0, mulainya selalu dari 0. 0 ke kanan sejauh 6 langkah. Dari 6 tadi kemudian dikurangi 2, berarti 2 langkah ke kiri. Hasilnya ada di titik 4. Berarti 6 dikurangi 2 sama saja dengan 6 ditambah negatif 2, hasilnya adalah 4. Kemudian berikutnya soal yang lain, misalnya 4 dikurangi 13. Ini operasinya diubah jadi penjumlahan, maka ditambah dengan ini. Lawan dari 13, hasilnya ada negatif 13. Jadi 4 dikurangi 13 sama dengan 4 ditambah negatif 13. 4 berarti dari 0 ke kanan sejauh 4. Nah, dari titik 4 kemudian ke kiri sejauh 13. Nah, diperoleh di angka negatif 9. Kemudian berikutnya contoh yang lain, misalnya di sini negatif 700 dikurangi 200. Hasilnya dari 0 7 langkah jadi 700, negatif 700. Langkah lagi ke kiri karena negatif 200, jadi 2 langkah lagi ke kiri, hasilnya ada negatif 900. Kemudian berikutnya misalnya di sini aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya seorang penyelam itu pertama menyelam di kedalaman 2 meter di bawah permukaan laut, kemudian menyelam lagi menjadi 5 meter di bawah permukaan laut. Nah, selisihnya berapa antara yang pertama dengan yang kedua tadi? Nah, kita bisa melihat selisihnya menjadi begini. Negatif 5 itu mewakili posisi 5 meter di bawah permukaan laut. Sedangkan negatif 2 itu mewakili posisi 2 meter di bawah air laut. Nah, bilangan negatif 2 lebih besar dari negatif 5. Mengapa? Nah, dilihat di sini. Karena dilihat negatif 2 ke kanan. Kemudian ke kanan kan dia arahnya gini. Kan lebih dalam lagi. Hasilnya adalah 3. Jadi selisihnya adalah 3. Nah, kalau ini diubah ke penjumlahan juga bisa. Caranya bagaimana? Di sini negatif 2. Negatif 2 ini diubah jadi yang pengurangan diubah menjadi penjumlahan. Lawan dari negatif 5 hasilnya adalah 5. Bisa dituliskan jadi begini. Jadi hasilnya adalah negatif 2 ditambah 5 hasilnya adalah 3. Bisa seperti ini. Nah, berikutnya sekarang penjumlahan bilangan model Gauss. Sekarang saya hapus dulu. Perhatikan di sini. Jadi ini yang menemukan adalah Gauss. Jadi dia yang pertama dapat waktu sekolah, itu dia pernah disuruh sama gurunya menjumlahkan model yang seperti ini. Ternyata dia menemukan begini. Ternyata yang depan ditambah belakang 51. Yang kedua lagi dengan yang kedua dari sini 51. 3 dengan 48, 51 juga. Terus begitu. Ternyata semuanya sama. Hasilnya adalah 51 berulang. Nah, yang seperti ini tinggal menjumlahkan. Jadi 51 sebanyak berapa? Ini hasilnya sebanyak 25. 51 sebanyak 25. Jadi hasil dari ini ada 51 dikalikan 25. Lebih mudah kan? Nah, sekarang kita lihat contoh model Gauss yang lain. Misalnya 1 tambah 2 dan seterusnya sampai 64. Berapa hasilnya? Yang depan kita tambahkan dengan yang paling belakang. 1 ditambah 64. Kemudian banyaknya bilang 1 sampai 64 kan 64. Dibagi dengan 2. Dan itu dikalikan 65 dikalikan 64 bagi 2.
Nah, bagaimana kalau angka yang depan itu tidak 1, misalnya dari 8. Nah, penyelesaiannya ya 8 ditambah dulu dengan 80. Nah, ini belum ada kurungnya. Nah, saya beri kurung dulu. Nah, ini kurang begini. 8 ditambah 80, kemudian banyaknya bilangan dibagi 2. Nah, banyaknya bilangan di sini 8, 9. Bagaimana supaya tepat? Supaya tepat ya 80 ini dikurangi dengan 7. Itu adalah ini banyaknya bilangan ini, kemudian dibagi dengan 2. Hasilnya berapa bisa dihitung. Nah, sekarang berikutnya konsep ketakwaan. Konsep ketakwaan yaitu di sini dilihat melaksanakan itu yang positif dan meninggalkan. Kemudian yang di sini adalah saya hapus dulu. Nah, di sini adalah perintah dan larangan. Hasilnya melaksanakan perintah jadi positif kali positif itu sama seperti melaksanakan perintah. Hasilnya adalah bertakwa. Kalau melaksanakan larangan tidak bertakwa. Meninggalkan perintah juga tidak bertakwa. Tapi kalau meninggalkan larangan itu adalah bertakwa. Jadi negatif kan negatif adalah positif. Itu konsep perkalian bilangan bulat dihubungkan dengan ketakwaan. Sekarang sifat-sifat operasi bilangan bulat. Perhatikan di sini. Untuk sifat komutatif, artinya dibolak-balik apakah berlaku pada operasi penjumlahan 3. Contohnya 3 tambah 4, apakah sama dengan 4 tambah 3? Hasilnya sama, berarti berlaku sifat komutatif pada penjumlahan. Kalau perkalian 3 kali 4, apakah sama dengan 4 kali 3? Sama, berarti pada operasi perkalian itu berlaku sifat komutatif. Pada operasi pengurangan, nah berlaku tidak 3 dikurangi 4 dengan 4 dikurangi 3 sama tidak? Tidak, berarti tidak berlaku pada pengurangan. Pada pembagian juga begitu, 6 dibagi 2 sama dengan 3, 2 dibagi 6, apakah sama dengan 3? Tidak, berarti pada operasi pembagian tidak berlaku sifat komutatif. Berikutnya sifat asosiatif seperti ini. Sifat asosiatif itu jika yang ini dilihat 3 bilangan bulat. Nah ini dijumlahkan lebih dulu di dalam kurung. Apakah sama jika model seperti ini dilihat 2 ditambah 3 tambah 4. Dilihat di sini yang ini dijumlahkan dulu 7. 7 tambah 2 9. Yang ini 5 tambah 4 9 berarti sama. Berarti pada penjumlahan berlaku sifat asosiatif. Pada perkalian, nah ini juga sama. 2 kali 3 kali 4. 12 kalikan 2 24. Yang di sini 2 kali 3 6 kali 4 24 juga. Nah, berlaku sifat asosiatif. Nah, pada pengurangan ternyata tidak berlaku ini. Karena ini hasilnya 1 dan ini hasilnya negatif 3. Yang ini juga tidak berlaku. Berarti sifat asosiatif berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Nah, ini sekarang sifat yang tertutup. Sifat tertutup itu bagaimana dilihat? Artinya begini, kalau bilangan bulat ditambah bilangan bulat, hasilnya bulat berarti dia tertutup. Jadi pada penjumlahan bilangan bulat itu berlaku sifat tertutup. Karena bilangan bulat ditambah bilangan bulat, hasilnya bilangan bulat. Selalu begitu. Ini negatif positif diganti-ganti berapapun tetap seperti ini. Nah, pada operasi perkalian juga begitu. Bilangan bulat dikalikan bilangan bulat, hasilnya bulat. Tidak ada yang jadi pecahan. Berarti dia berlaku sifat tertutup. Kemudian pada pengurangan, positif dikurangi positif, negatif dikurangi negatif, hasilnya tetap bilangan bulat. Jadi bilangan bulat tetap dikurangi bilangan bulat, hasilnya bilangan bulat. Nah, pada operasi pembagian ternyata tidak. 6 dibagi 2 bulat, 2 dibagi 6 pecahan, berarti pada operasi pembagian tidak berlaku sifat tertutup. Nah, sekarang saya tunjukkan caranya mengerjakan kalau ada soal. Di sini perhatikan, yang dikerjakan itu adalah yang di dalam kurung. Yang pertama dikerjakan yang dalam kurung. Yang kedua itu kalau eksponen itu juga dikerjakan lebih dulu. Jadi yang pertama itu yang kurung, yang kedua itu yang pangkat, yang ketiga yang dikerjakan perkalian dan pembagian itu dikerjakan lebih dulu dengan urutan dari kiri ke kanan. Kalau ini sudah baru mengerjakan yang penjumlahan dan pengurangan. Itu juga berurutan dari kiri ke kanan. Jadi ini urutannya. Yang pertama dalam kurung dikerjakan lebih dulu, yang kedua pangkat, yang ketiga baru perkalian dan pembagian, yang terakhir adalah penjumlahan dan pengurangan. Saya rasa itu saja untuk materi ini. Bilangan bulat saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.